adik-adik, selamat hari Minggu. Wah, senang sekali hari ini Kak Evelyn dapat berjumpa kembali dengan adik-adik semua. Oh iya, ya, ada adik-adik hari ini berhalangan ya, hari ini tidak bisa hadir di kelas sekolah minggu. Gak apa-apa, kita ketemu lagi minggu depannya di kelas sekolah minggu. Untuk adik-adik yang belum bisa hadir, kita tetap dapat bersuka cita. Kita mau bersama-sama mengikuti sekolah minggu walaupun secara online. Wah, Kak Evelyn udah lihat nih, ada yang sudah siap, ada yang baru selesai mandi, udah selesai makan, udah siap mau mengikuti sekolah minggu online kita. Wah, good ya. No, adik-adik, sekarang kita mau mengucapkan selamat pagi untuk kakak-kakak sekolah minggu, untuk teman-teman kita, dan juga jangan lupa kita mau selamat pagi Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan atas hari yang baru yang Tuhan karuniakan kepada kita. Yuk adik-adik, kita menyanyikan sukacita ya. Selamat pagi Tuhan. Siap-siap, yuk. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernari, bertambah-tambah cintanya. Sekali lagi kita nyanyikan dengan lebih sukacita. Mana suaranya? Yuk, sama-sama ya. Siap. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Ya adik-adik, wah matahari telah bersinar terang, memuji nama Tuhan. Juga burung-burung bernyanyi dengan indahnya, mengajak kita semua memuji nama Tuhan dengan sukacita. Ya, senang sekali ya melihat adik-adik hari ini semuanya good ya, kita menyanyi dengan sukacita. Tapi sebelumnya adik-adik, kita mau menenangkan hati kita dulu sebelum melanjutkan pujian kita yang berikutnya. Yuk, kita sama-sama menghadap hadirat Tuhan dengan bersama-sama berdoa. Yuk adik-adik, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk hari yang baru yang Tuhan karuniakan kepada kami. Kami mengucap syukur atas pimpinan dan penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan, saat ini kami sudah siap untuk memuji nama Tuhan dengan sukacita dan mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Kiranya Tuhan tolong pimpin sekolah minggu ini dari awal sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, hari ini tadi kan kita telah bersama-sama memuji nama Tuhan dengan ciptaan Tuhan. Nah, coba Kak Evelyn mau tanya nih, kalau adik-adik hari ini tangan ini untuk apa sih sebenarnya digunakan? Ya, untuk makan Kak. Iya, apalagi tangan digunakan untuk apa adik-adik? Oh, untuk sayang-sayang ya, sayang-sayang binatang peliharaan, atau apalagi membantu teman kita ya, menolong papa dan mama di rumah. Nah, kalau mulut kita digunakan untuk apa adik-adik? Ya, memuji nama Tuhan. Apalagi? Makan Kak. Oh, makan juga ya. Apalagi? Ya banyak ya mulut kita. Boleh nggak kita ngata-ngatain orang? Ih, kamu ya gini-gini. Enggak ya, anak-anak Tuhan, baik-baik semua ya. Terus kalau kaki kita digunakan untuk apa adik-adik? Main bola, ya, apalagi? Berjalan mencari, ya, kita mau ajak teman kita ke sekolah minggu, apalagi kita mau menolong orang yang sedang kesusahan, kita berjalan ke sana untuk menolong. Ya, apapun yang Tuhan ciptakan dapat kita gunakan juga untuk menolong orang lain yang ada di sekitar kita. Yuk, kita nyanyi sama-sama ya. Tanganku kerja buat Tuhan. Siap ya? Kita nyanyi dengan pakai gerakan dan bisa ya? Yuk. Yo, sama-sama. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, sukacitaku di surga. Sekali lagi, yo. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan
Bapakku di surga. Ya, adik-adik, tangan kita, mulut kita, kaki kita dapat gunakan untuk apa adik-adik? Ya, menolong orang-orang yang ada di sekitar kita. Sehingga mereka juga dapat merasakan kasih Tuhan melalui diri kita. Yo, adik-adik, kita mau sebentar lagi mau mendengarkan firman Tuhan yang pagi ini akan dibawakan oleh Kak Vanessa. Sudah siap ya? Yo, kita mau sama-sama menenangkan hati kita lagi nih. Kita mau menaikkan satu pujian, yaitu firman Tuhan ku dengar. Biarlah firman Tuhan itu dapat kita taruh dalam hati kita tanam dan kita bertumbuh subur untuk menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Yuk, adik-adik kita sama-sama nyanyi ya. Firman Tuhan ku dengar, ku taruh di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Ya, adik-adik, kita mau siapkan hati kita, diri kita untuk mendengar firman Tuhan dengan baik. Ayo Kak Vanessa. Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Vanessa. Adik-adik, sebelum mendengar firman Tuhan, kita mau berdoa ya. Mari kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau mendengar firman Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami dapat mendengarkan dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, hari ini firman Tuhan temanya Otniel dan Ehud. Bahan Alkitabnya terambil dari Hakim-Hakim 3 ayat 7 sampai dengan yang ke-15. Coba adik-adik lihat di belakang Kak Vanes, ada gambar apa ini? Ada yang tahu gambar apa? Ya, mereka adalah para apa? Para superhero, betul. Coba yang para superhero ini yang pakai baju warna merah dan biru, itu superhero apa? Ya betul, itu Spider-Man. Sebelah Spider-Man, tengah-tengah, ya itu Kapten Amerika. Satu lagi yang pakai hitam-hitam, ya itu Batman. Betul adik-adik. Nah adik-adik, para superhero ini, mereka ngapain nih adik-adik? Iya betul, mereka itu menolong atau menyelamatkan orang-orang yang membutuhkan pertolongan adik-adik. Nah, adik-adik tahu nggak? Waktu itu bangsa Israel tinggal di sebuah tanah perjanjian yang bernama tanah apa? Iya, tanah Kanaan. Bangsa Israel tinggal di tanah Kanaan dengan baik, dengan bahagia. Mereka diberkati Tuhan dengan berkelimpahan makanan, minuman. Ya, adik-adik. Nah, tapi adik-adik, bangsa Israel karena mereka saking senangnya, mereka melupakan Tuhan. Mereka tidak menyembah Tuhan. Apa yang mereka sembah adik-adik? Ya mereka menyembah patung. Mereka menyembah berhala. Wah adik-adik, ini good apa bad ya? Mereka tidak menyembah Tuhan lagi. Ya itu bad, betul. Lalu Tuhan sedih atau senang? Ya Tuhan sedih. Tuhan marah terhadap bangsa Israel. Lalu Tuhan memberikan suatu peringatan kepada bangsa Israel. Yaitu bangsa Israel dikalahkan oleh seorang raja. Raja Aram Mesopotamia. Bangsa Israel dikalahkan oleh raja itu. Lalu melihat hal itu, bangsa Israel memohon kepada Tuhan untuk mendatangkan seorang penolong untuk mereka. Nah, karena Tuhan mengasihi bangsa Israel, Tuhan memberikan seorang penolong untuk bangsa Israel yang bernama Otniel. Siapa namanya? Ya, Otniel. Nah, karena Otniel ini, adik-adik, Otniel ini berhasil membantu bangsa Israel menang dari Raja Aram Mesopotamia.
Dan selama 40 tahun bangsa Israel dipimpin oleh Otniel ini, mereka hidup aman, mereka hidup tentram, mereka hidup bahagia. Tapi adik-adik, mereka lupa selama 40 tahun ini, setelah mereka hidup aman, bahagia, dan setelah Otniel meninggal, mereka lupa akan Tuhan. Mereka kembali meninggalkan Tuhan. Mereka kembali menyembah berhala, menyembah patung. Lalu apa yang dilakukan Tuhan? Tuhan kembali marah. Tuhan kembali sedih melihat bangsa Israel seperti itu. Lalu Tuhan memberikan peringatan kepada bangsa Israel. Bangsa Israel dijajah adik-adik. Bangsa Israel dijajah oleh kerajaan Moab, Raja Moab ya adik-adik. Nah, melihat hal ini, bangsa Israel kembali berseru kepada Tuhan, kembali meminta tolong kepada Tuhan. Akhirnya Tuhan memberikan seorang penolong lagi kepada bangsa Israel yang bernama Ehud. Siapa namanya? Ehud. Iya, betul namanya Ehud. Nah, akhirnya Ehud ini juga berhasil adik-adik menolong bangsa Israel dari Raja Moab. Nah, adik-adik coba kakaknya semua nanya. Tadi penolong yang pertama siapa namanya? Iya, namanya Otniel. Nah, kalau yang ini siapa namanya? Penolong keduanya? Ya, penolong keduanya namanya Ehud. Nah, adik. Nah, Otniel dan Ehud mereka berdua sama-sama berani ya adik-adik. Mereka berdua sama-sama memiliki keinginan yang kuat nih untuk menolong bangsa Israel. Mereka juga mau adik-adik dipakai Tuhan sehingga Tuhan membantu melengkapi mereka. Tuhan tidak meninggalkan Otniel dan Ehud sendiri, melainkan Tuhan memperlengkapi Otniel dan Ehud untuk menolong bangsa Israel. Nah, adik-adik, sama seperti Otniel dan Ehud, adik-adik, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita juga bisa dipakai oleh Tuhan untuk menjadi penolong kepada sama kita. Ya. Nah, kakaknya mau berbagi kepada adik-adik inti cerita hari ini bahwa Tuhan Yesus bisa memakai siapapun untuk melakukan kehendaknya. Tuhan Yesus bisa memakai adik-adik, bisa memakai Kak Vanes atau kakak-kakak sekolah minggu yang lain untuk menolong orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, selain Tuhan memakai kita, Tuhan juga memberikan kekuatan kepada kita adik-adik. Wah, walaupun kita tidak sempurna, walaupun kita memiliki kekurangan ya, tapi adik-adik harus ingat bahwa Tuhan yang akan memperlengkapi kita supaya kita dapat menjadi penolong bagi orang-orang di sekitar kita. Nah, adik-adik, cerita hari ini sudah selesai. Mari adik-adik, kita mau berdoa. Kita lipat tangan, kita tutup mata, kita mau berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh mendengar firman Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami sebagai anak-anak Tuhan dapat menjadi alat Tuhan untuk membantu orang-orang yang berada di sekitar kami yang membutuhkan bantuan. Pakai kami Tuhan, kami mau menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan untuk dipakai sebagai alat Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik. Nah, tadi kita sudah mendengar cerita tentang Otniel dan Ehud ya. Hakim-hakim dari bangsa Israel yang menolong bangsa Israel ya dalam kesulitan. Yang dipakai oleh Tuhan menjadi alat kasih Tuhan. Nah, adik-adik, kita akan membaca ayat hafalan kita dari Yesaya 6 ayat 8. Yesaya 6 ayat 8. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata,
Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, "Siapakah yang akan kuutus? Siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Siapakah yang akan aku utus? Dan siapakah yang akan pergi untuk aku?" Sautku, "Ini aku, utuslah aku. Ini aku, utuslah aku." Nah, coba kita dari awal ya. Yesaya 6 ayat ke-8. Lalu aku mendengar Tuhan berkata, suara Tuhan berkata, "Siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku?" Sautku, "Ini aku, utuslah aku." Demikian ayat hafalan kita ya. Nanti setelah selesai sekolah minggu dihafalin lagi ya. Nah, adik-adik sekalian, kita akan mengucap syukur dengan tadi sudah bernyanyi, berdoa, mendengar firman, dan yang satu ini kita akan mengucap syukur dengan persembahan kita. Nah, persembahan kita bisa masukkan ke dalam amplop ya. Kemudian bisa dititip ke mama atau papa sehingga bisa dihantar ataupun nanti dikirim ke gereja ya. Atau yang kedua, bisa juga minta tolong papa atau mama ditransfer ke rekening BCA atas nama GKI Gading Indah nomor 094 848 8488 ya. Nah, ke rekening BCA atas nama GKI Gading Indah 094 848 8488 ya, seperti itu. Nah, sambil itu kita akan menaikkan pujian "Aku Bawa Aku Berikan". Nah, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, inilah persembahan kami. Kiranya Tuhan berkenan atas persembahan kami. Sehingga persembahan ini boleh dipakai untuk pelebaran kerajaan-Mu, Tuhan. Tuhan, kami juga sebentar akan menyelesaikan ibadah sekolah minggu kami. Kiranya Tuhan juga yang boleh menyertai setiap kami sebagai anak-anak Tuhan. Dan biarlah Tuhan juga yang dipermuliakan melalui apa yang kami lakukan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu.